UI umumkan 3 besar calon rektor UI periode 2019-2024. Kami sampaikan ini berdasarkan alfabet. Jadi bukan berdasarkan skor tetapi alfabetnya. Profesor Dr. Rer Nat Abdul Haris. Kedua, Profesor Ari Kuncoro, SE, MA, PhD. Yang berikut, Profesor Dr. Budi Wiweko, MPH, SPOG. Terpilih menjadi 3 besar calon rektor Universitas Indonesia periode 2019-2024. Oke, saya Budi Wiweko, staf pengajar Universitas Indonesia yang saat ini mengikuti seleksi calon rektor Universitas Indonesia untuk periode 2019-2024. Ada 3 hal yang ingin kami lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua adalah perbaikan manajemen dan tata laksana, data governance. Dan yang ketiga adalah mengelola keuangan serta infrastruktur. Sehingga dengan 3 hal ini diharapkan UI akan menjadi knowledge-based economy region yang otomatis akan meningkatkan peringkat UI serta meningkatkan peran UI bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Proses yang menarik, kandidatnya bagus-bagus, dan penjelasan apa yang dilakukan juga jelas, dan kita berdiskusi dengan menarik. Saya berharap yang terbaik akan memimpin UI menjadi universitas yang jauh lebih baik ke depan. Terima kasih. Berdasarkan pengalamannya, berdasarkan gagasannya, dan ini gagasannya semuanya relevan. Tentu masing-masing ada kekuatan dan kelemahannya ya. Mulai dari sisi pengalamannya, kemudian sisi ide-ide yang relevannya, ada ranking yang dari paling relevan dan yang relevan, dan juga banyak ide-ide segar ya yang diharapkan dari ide ini bisa diimplementasikan sehingga membuat UI yang sudah bagus menjadi jauh lebih bagus lagi. Jadi bukan cuma sekedar di level nasional saja, tapi di level internasionalnya bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga dan bahkan bisa melebihinya. Proses yang bagus, transparan, melibatkan orang luar. Yang kedua bahwa UI ini sebagai ikon universitas di Indonesia, namanya aja Universitas Indonesia, sekaligus sebagai ikon. Oleh karena itu, hendaknya UI juga kesamping bisa menginspirasi kampus-kampus lain. Jadi research, inovasi, temuan, kemajuan yang dicapai UI hendaknya juga bisa di-share untuk kampus-kampus yang lain. Jadi UI itu satu, bagaimana melahirkan ilmuwan, kedua teknokrat, ketiga negarawan. Oleh karena itu UI jangan kemudian terlibat satu politik pemikiran yang sektarian, tapi ini harus di atas semuanya. Dia tetap berakar ke bawah, tapi dia komitmen dan kontribusi pada state building, nation building ini harus terus dikembangkan. Terima kasih, saya sudah mengikuti proses pemilihan rektor di UI itu sejak mulai awal, mulai dari 39 calon yang mendaftar, kemudian menjadi 20, kemudian menjadi 7 gitu ya. Ada beberapa hal yang menarik yang menjadi ciri khas barangkali ini dan bagus untuk ditiru bagi perguruan tinggi lain. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah transparansi, yang ketiga adalah sepakat atau mufakat. Ya. Yang pertama objektif itu kita semua memberikan penilaian itu terus terang, tidak ada yang ditutup-tutupin begitu ya, berdasarkan apa yang dihasilkan dari angka-angka dan seterusnya, tidak ada subjektivitas sama sekali. Yang kedua adalah transparan, semua tahu apa yang dipikirkan oleh semuanya gitu. Jadi tidak ada suara yang sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Semua pokoknya kita sangat-sangat transparan. Yang ketiga adalah mufakat. Kalau tidak ada kesesuaian dan sebagainya, kita satu sama lain itu langsung berembuk untuk menyatakan, oh ini harus begini, oh itu harus begitu. Jadi tidak ada yang sebel sendirian atau tidak senang sendirian. Semua kita bersama-sama.
Jadi barangkali itu yang luar biasa. Yang keempat saya tambahkan profesional, karena di sini melibatkan juga lembaga lain yang sangat-sangat kredibel untuk melakukan penilaian terhadap calon, sehingga calon yang diperoleh itu memang betul-betul dilihat dari berbagai aspek, dan itulah pilihan terbaik untuk UI. Terima kasih. Saya Alta Vendawansa, saya merupakan MWA UI Wakil Mahasiswa, dan di sini ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana proses pemilihan rektor ini. Jadi proses pemilihan rektor ini dilakukan secara jujur, adil, dan juga transparan kepada publik, serta kita juga menggunakan jasa dari lembaga asesmen profesional untuk menyaring dari 20 ke 7, dan 7 ke 3 yang sebenarnya akan diumumkan pada hari ini, itu juga melalui proses penilaian yang kita juga mengundang pakar-pakar yang kuat di bidangnya, sehingga memang proses ini berjalan secara objektif. Terus pengalaman yang paling menarik selama proses ini? Yang saya kira menarik itu adalah yang terkait dengan tadi yang kita jalani dari siang sampai dengan malam hari ini. Itu bagaimana pakar dengan pertanyaan-pertanyaan dia yang lumayan tajam terkait dengan tata kelola pendidikan tinggi dan lain sebagainya, itu menjadi satu poin plus bahwa ide-idenya itu akhirnya semua menjadi keluar itu dari 7 calon rektor tersebut. Dan tentunya nanti karena juga di peraturan gitu kan ada 3 sebenarnya akan lolos untuk menjadi 1, tapi saya yakin bahwa 3 tersebut akan siapapun nanti yang terpilih itu akan dapat membawa UI untuk maju ke depannya. Prosesnya sudah melalui suatu tahapan yang diawali dengan pendaftaran atau pencarian calon oleh P3CR, terus kemudian dari 20 menjadi 7 dibantu oleh lembaga asesmen yang dipilih, terus kemudian secara transparan dibahas, terbuka, terus kemudian dari 7 ke 3 melalui suatu proses presentasi dan tanya jawab oleh panelis, dan akhirnya kita berhasil melakukan penyeleksian dari 7 menjadi 3. Nanti depan baru ada tanggal 25 ada debat publik, memilih 1 dari 3. Itu sebenarnya kita lakukan secara transparan, terbuka, dan